Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita lanjutan dari cerita sebelumnya, Sinden Malam Jumat di Radio Rusak. Selamat mendengarkan. Suasana panggung itu begitu nyata. Kayu di bawah kaki Raka mengeluarkan bunyi berderak setiap kali ia melangkah. Angin dingin seolah bertiup dari arah penonton. Meski mereka semua duduk membatu dengan wajah yang tak bisa disebut sebagai wajah. Tapi entah bagaimana ia tahu, mereka semua pernah hidup. Dan kini, mereka menuntut pertunjukan yang tak pernah selesai. Di depannya, wayang Ratna tergantung. Tidak bergerak, wajahnya yang terbuat dari kulit sapi tipis tampak menunduk, seolah menunggu. Di sampingnya ada satu tempat kosong, tempat untuk antagonis dalam cerita, tapi belum ada tokoh yang digantungkan di sana. Gamelan terus berbunyi makin cepat. Irama slendro pelog berlapis gema magis yang tidak berasal dari instrumen duniawi. Rampungno lakonmu, nanging ojo lali, ingkang dadi pepetan iku durung katon. Selesaikan lakonmu, tapi ingat, yang menjadi pengkhianat belum terlihat. Suara itu bergema dari langit-langit panggung, tapi Raka tahu itu berasal dari Ratna. Ia menatap wayang dirinya sendiri, kemudian memejamkan mata, dan saat matanya terbuka, ia sudah kembali di kamarnya. Keringat mengucur dari pelipis, nafasnya berat seperti baru selesai berlari jauh. Lilin telah habis terbakar, radio mati, tapi kotak kayu berisi wayang masih terbuka. Kini ada tambahan benda lain di dalamnya. Sebuah foto kuno hitam putih. Di foto itu ada 5 orang. Seorang dalang yang ia kenali, Ki Mandraseta. Seorang sinden cantik, wajahnya sangat familiar, yaitu Ratna, dan 3 pria lain duduk bersila di belakang mereka. Salah satunya adalah kakek Raka. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan foto. Di bagian belakang foto tertulis nama-nama dengan tinta yang sudah luntur. Mandraseta, Ratna, W. Prawira Lestari. Huruf W di tengah belum jelas, mungkin karena terkena air atau memang sengaja dihapus. Tapi Raka yakin satu hal, kakeknya terlibat langsung dalam ritual yang mengorbankan Ratna. Ia bukan sekedar pewaris radio, tapi ia adalah bagian dari lakon itu sendiri. Hari berikutnya, Raka pergi ke perpustakaan daerah di Kota Gede, tempat arsip budaya lama disimpan. Ia membawa foto itu dan bertanya kepada petugas arsip bernama Bu Mirta, seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan mata yang tajam penuh ingatan. Begitu melihat foto itu, Bu Mirta berubah pucat. "Mas, kamu dapat ini dari mana?" "Dari rumah kakek saya," jawab Raka jujur. Beliau dulu pemain gamelan. Bu Mirta menarik napas dalam, tangannya gemetar saat menunjukkan sosok sinden di foto. Itu Mbak Ratna. Dia sinden terakhir yang tampil di pertunjukan wayang lakon Rindu Sukma. Lakon kutukan yang dilarang dibawakan sejak tahun 1947. Raka terdiam, dan yang lainnya? Tanya Raka. Bu Mirta menunjuk 3 pria lain. Itu Pak Prawira, paman saya. Yang satunya Lestari, murid Ki Mandraseta. Dan yang terakhir, yang bagian tengah, mungkin Widagda, seorang dalang muda waktu itu. Tapi katanya dia yang menyusun versi baru lakon kutukan itu. Raka menggigit bibir. Widagda, W,
itu adalah nama asli kakeknya. Mereka bilang lakon itu gagal karena seseorang mengubah akhirnya, dan Ratna tidak pernah kembali dari panggung itu. Pulang ke rumah, Raka menatap wayang Ratna yang kini tergantung di kelir. Entah sejak kapan ia ada di sana, tapi kini wajahnya berbeda. Tidak sedih, tidak tersiksa, tapi menunggu lakon terakhir dibuka. Raka sadar bahwa dirinya bukan hanya dalang baru, ia adalah penebus lakon lama. Dan sebelum semuanya bisa selesai, ia harus menemukan siapa yang mengikat Ratna di atas panggung dan mengulang pengorbanan itu. Malam kembali turun, dan seperti malam Jumat sebelumnya, radio tua itu menyala sendiri. Kali ini tidak ada gamelan, tidak ada sinden bernyanyi. Yang terdengar hanya suara langkah kaki perlahan berderak seperti berjalan di atas panggung kayu tua. Raka duduk mematung di lantai, menghadap kelir dengan 3 wayang tergantung di sana. 1. Ada wayang dirinya sendiri, tokoh baru. Yang kedua, ada wayang Ratna, sang sinden. Dan yang ketiga, ada wayang yang muncul sendiri sore tadi, berwujud tokoh laki-laki tua berjubah hitam yang tidak pernah ia gantungkan di sana. Wayang ketiga itu terasa basah dan dingin saat disentuh. Suara dari radio kembali terdengar. "Dudu aku sing nyekel Ratna, aku mau ngelakoni lakon. Bukan aku yang mengikat Ratna, aku hanya menjalankan peran." Itu suara kakeknya. Raka mengenal suara itu dengan jelas. Lalu menyusul suara kedua, lebih dalam, seperti dari perut bumi. "Nanging dalang sejati orang main ke wayang. Dalang sejati kudu milih wayang selamat utawa jagade rusak." Tapi dalang sejati tak hanya memainkan wayang. Dalang sejati harus memilih wayangnya selamat atau dunianya rusak. Raka membuka kembali catatan tua yang ia temukan di dalam laci meja kakeknya siang tadi. Sebuah naskah lakon berjudul Lindu Sukma. Lindu berarti gempa, Sukma berarti jiwa. Sebuah lakon wayang yang tidak pernah dipentaskan hingga tuntas. Isinya menggambarkan kisah kerajaan yang dikuasai Raja Lalim yang ingin abadi. Ia menipu seorang sinden suci untuk menjadi tumbal dalam pertunjukan. Percaya bahwa menyegel jiwa sinden itu ke dalam suara akan memberinya kuasa atas dunia bayangan dan nyata. Di halaman akhir ada catatan tangan. Ratna orang ngerti, duit dheweke mung gelem amarga tresna. Ratna tidak tahu dia hanya rela karena cinta. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang tergores lebih dalam. Tumbal sing terakhir kudu saka darahe pewaris. Tumbal terakhir harus berasal dari darah pewaris. Raka terpaku, kalimat itu menggema di pikirannya. Ia adalah pewaris darah Widagda, sang penulis lakon. Apakah ini berarti ia yang harus menjadi tumbal selanjutnya? Atau harus mengorbankan seseorang yang berdarah sama? Wajah adiknya, Rani, muncul di benaknya. Sejak kecil mereka dekat. Rani tidak tahu apa-apa soal kutukan ini. Ia hanya gadis SMA yang menyukai buku dan bunga. Tapi, jika naskah ini benar, dia juga bagian dari pusaran ini. Tidak,
bisik Raka. Harus ada cara lain. Malam semakin larut, bayangan di kelir mulai bergerak sendiri. Wayang Ratna menghadap ke Wayang Raka. Wayang jubah hitam melayang sedikit dari permukaan kain. Lalu suara Ratna terdengar dari radio. Perlahan, lirih seolah menahan tangis. Mas Raka, lakone kudu rampung. Yen ora aku bakal ilang salawase. Mas Raka, lakonnya harus diselesaikan. Jika tidak, aku akan hilang selamanya. Tapi lakon iki butuh ke tumbal pungkasan. Tapi lakon ini membutuhkan tumbal terakhir. Lan aku ora gelem maneh ana sing dikorbanke, dan aku tidak mau ada yang dikorbankan lagi. Raka menutup radio, tapi suaranya terus terdengar seperti dari dalam kepalanya. Ia tahu ia harus menemukan naskah lengkap lakon itu. Bukan yang ditulis ulang oleh kakeknya, tapi versi asli yang ditulis oleh Ki Mandraseta. Petunjuk berikutnya hanya satu. Salah satu nama di foto, Prawira, Paman Gumirta, mungkin masih menyimpan kebenaran. Dan jika Prawira masih hidup, Raka harus menemukannya. Siang yang panas, tapi dada Raka terasa dingin. Ia berdiri di depan sebuah rumah tua bergaya limasan. Terletak di pinggir dusun terpencil di Kulon Progo. Atap rumah sudah berlumut. Daun-daun kering menumpuk di teras dan pagar kayu dipenuhi anyaman sarang laba-laba. Inilah rumah Prawira. Nama terakhir dalam foto bersama kakeknya, Ratna dan Ki Mandraseta. Raka menggenggam foto itu erat-erat, sedikit gemetar. Ia tak tahu apa yang akan ia temui. Tapi satu hal pasti, lelaki tua di dalam. Raka menggenggam foto itu erat-erat, sedikit gemetar. Ia tak tahu apa yang akan ia temui. Tapi satu hal yang pasti, lelaki tua di dalam rumah ini tahu apa yang terjadi pada malam pertunjukan kutukan itu. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban, mengetuk lagi, dan masih sepi. Baru saat ia mencoba melangkah pergi, suara serak terdengar dari dalam. Wis suwe aku nganteni awakmu. Sudah lama aku menunggumu. Prawira duduk di kursi kayu. Tubuhnya kurus seperti daging, tak lagi sudi menempel pada tulang. Tapi matanya, meski keruh, menyala dengan sorot hidup yang tak seharusnya dimiliki orang seusianya. Di dekatnya tergantung kelir kecil dan seperangkat wayang yang sudah retak dan berjamur. Raka menunjukkan foto itu. Prawira hanya menatap sebentar, lalu mengangguk pelan. Mereka semua mati bukan karena waktu, tapi karena dosa, katanya lirih. Dosa? Tanya Raka. Prawira menoleh, matanya menajam. Lakon Lindu Sukma bukan sekadar cerita. Itu adalah ritual yang diciptakan untuk memindahkan sukma ke dalam suara, agar jiwa seseorang bisa dikurung dan agar jadi dalam yang abadi. Raka menelan ludah. Ratna? Prawira mengangguk berat. Dia adalah korban, tapi dia juga kunci. Tanpa dia, lakon tidak bisa ditutup. Dan tanpa pewaris Widagda, lakon tidak bisa diakhiri. Prawira bangkit perlahan dan berjalan menuju peti kayu kecil di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah naskah tua, lebih usang dan rapuh dari yang Raka miliki. Ini versi asli, katanya.
ditulis oleh Mandraseta sebelum ia dibunuh. Dibunuh? Raka terkejut. Prawira menatapnya lama. Mandraseta ingin menghentikan lakon itu, tapi Widagda, kakekmu, mengubah bagian akhirnya. Dia ingin memperpanjang hidupnya. Dia ingin menyatu dengan Ratna. Raka memejamkan mata, semua mulai masuk akal. Tapi, kenapa sekarang muncul lagi? Gumamnya. Prawira tertawa kecil, serak. Karena lakon itu tidak pernah ditutup. Ratna masih di sana. Widagda juga. Jiwa mereka terjebak di antara dunia dan kamu, cucunya, mewarisi bukan hanya radio, tapi lakon yang gagal diselesaikan. Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Tanya Raka. Prawira menyerahkan naskah itu dengan tangan gemetar. Bacakan naskah asli ini. Di malam Jumat Kliwon, di depan kelir dan gamelan. Tapi, hati-hati, di akhir cerita, dalang harus memilih. 1. Membebaskan semua jiwa, atau yang kedua, menggantikan yang terjebak dan mengambil tempatnya dalam lakon selamanya. Di malam harinya, Raka duduk di depan kelir di rumahnya. Di hadapannya, 3 wayang tergantung. Radio menyala dengan sendirinya memutar suara gamelan pelan. Ia menyalakan lilin, membuka naskah dan mulai membaca lakon Indu Sukma. Seketika, suasana di ruang itu berubah. Angin bertiup dari arah kelir, lantai gemetar pelan, seperti napas bumi yang bangun dari tidur. Bayangan wayang mulai bergerak sendiri, dan dari balik radio, suara Ratna bergema. Kali ini lebih tenang. Mas Raka, rampungna lakone, aku arep bali. Mas Raka, selesaikan lakonnya, aku ingin pulang. Raka tahu saat ia membacakan bagian akhir nanti akan ada harga yang harus dibayar, dan suara dari balik panggung yang selama ini tersembunyi akan muncul untuk menagih janji. Apakah yang tertulis di dalam halaman terakhir naskah asli? Apa yang terjadi jika Raka memilih membebaskan semua jiwa? Dan siapa sebenarnya yang memulai semua ini? Ratna atau Widagda? Kita akan temukan jawabannya di part berikutnya. Selesai. Terima kasih untuk Sobat Nusantara yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk terus support kita dengan subscribe, like, comment, dan share. Dan nantikan cerita seru berikutnya.